Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyu'adhina dinihi wa yusahhida syadara ila syaitan Muhammad rasulullah nabi abada wa sallallahu wa Muhammad wa ba'd. Jamaah salat hari Isya dan buka bersama masih taklim musyara rahimahullah. Alhamdulillah masih bisa diberikan Allah pada kesempatan tengah hari ini untuk mengkaji ilmu Allah agar iman dan takwa kita lebih kuat, tabal ya, untuk menggapai masa depan yang gemilang. Setelah bulan nantinya kembali ke akhirat dengan ilmu yang kokoh dan disamarat oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Salam dan salam juga kita atur kepada Nabi Muhammad SAW yang memberikan banyak teladan uswatul hasanah sehingga kita tidak ambilnya selalu mengikuti sunnah-sunnahnya dan memperhatikan sunnah-sunnahnya. Karena hanya itu yang dapat kita lakukan selain doa dan usaha untuk bisa mengurus syafaatnya. Allah ringkas saja, saya tulis ini sebetulnya pada tanggal 7 bulan Maret 22 secara berseri ya, berseri untuk menjelaskan beberapa jamaah yang pertanyaan belum terjawab dengan tuntas tentang ruhnya. Jadi ini hanya sebagai referensi taruh pagi ini yang 1 Syawal 2002 yang akan saya terangkan sebagai berikut. Bahwa kelak ya, ketika kiamat datang itu ya, tiba, maka apa yang terjadi? Banyak orang yang menyesal, ya, banyak orang umat itu menyesal. Maka dikenal dengan istilah ada yaumul kiamat, yaumul bats, yaumul masar, yaumul mizan, yaumul sirat, ya, dan terakhir yaumul jaya. Nah, ketika yaumul jaya ini banyak orang-orang yang menyesal hidupnya ketika dunia. Dia ingat, aku dulu dunia gak pernah ngaji. Kalau ada saksi udah ya, bermajlis ilmu ngantuk, wegah ya, macam-macam, tapi itu akan menjadi penyesalan yang mendalam dan panjang yang tidak akan bisa diambil kembali penyesalan itu ya. Itulah kenapa dengan yaumul hasrah. Yaumul hasrah atau hari penyesalan, seumur menyesal. Orang hidup kita akan hidup abadi ya. Khol nabiha abada, kita akan hidup di sana kekal abadi, tapi tanpa bekal, bertanya pas-pasan sehingga harus menerima derita yang sangat panjang. Yaitu di saat sekarang hidup kita inilah, ayo sama-sama kita mengkaji agar penuh bekal kita ini untuk berjauh ya, penuh sehingga hati merasa nyaman dan keamanan akan terjamin ya. Dalam surat Al-Araf itu sudah satu yang sering kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alas tu berakum qalu bahasanya ketika Allah menjawabkan ya lewat malaikat Jibril ya, ruh hayati, bukan nur hayati tapi ruh ya, beda ya. Nur hayati lain dengan ruh hayati. Ini ada namanya nur hayati bukan ya? Ada. Oh, benar ya? Iya. Dari Pak Nur. Ya, bukan nur tapi ruh hayati. Ruh kehidupan. Hayat itu kehidupan. Ruh kehidupan ditiup pada janin yang usia 4 bulan
kurang lebih ya. Dan roh itu berkata kepada Allah, ya aku bersaksi. Kalau bala sahina aku berkata, oh Tuhanku yang menciptakan aku. Ya. Kenapa Tuhan begitu? Semua makhluk hidup yang hidup ini manusia itu kena ikrar seperti itu. Ya, semua. Entah itu makhluknya yang beragama Buddha, Hindu, Kristen, semua kena dalil itu. Ya. Maka ketika hidup di dunia lahir, kemudian masa tua, masa berbakti pada Allah, ternyata banyak yang bermaksiat, banyak yang ingkar terhadap apa yang diberitakan Allah di surat Al-Araf atau saudara itu. Ketika dia akan meninggal, yang pertama, ayat pertama yang saya sampaikan, ketika akan meninggal, maka orang-orang ingkar pada Allah, orang-orang yang maksiat pada Allah, tidak mengakui Tuhan yang sang pencipta dia ketika di janin 4 bulan, hatta idza atau maut qala fi irjin, gitu kan? Hatta idza maut ketika datang kematian, maka ruh tadi itu sudah bansusna, ya, baru itu apa? Ya? Agar jangan kematian ruhnya itu, karena namanya ruh tidak bisa ditunda-tunda. Baik kuliah ajal, ajal salah, dan kematian itu pasti tidak akan bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Ya, itu firman Allah. Maka ya apapun yang terjadi ketika ruh akan keluar, bagi orang-orang yang maksiat pada Allah, yang serak terhadap janji Allah tadi itu di ayat pertama 172 Al-Araf, dia biasanya gerakannya apa? Orang kita mengatakan apa ya? Kedabikan loh sebenarnya. Polanya kedabikan loh. Polanya itu gak karuan ya. Bolak balik sana sini karena kesakitan, nggak mau keluar loh gitu ya. Nggak bisa keluar. Ya. Mau diletakkan orang pintar dukun ya, agar roh ini keluar gimana caranya? Ya sulit, karena memang itu udah hukuman Allah. Lubang pertama ketika nyawa akan keluar dari tubuh itu apa idza mau keluar lebih dari sini. Kalau diteruskan wa'ali wa amal sholihu itu, kalau diteruskan itu di alam satu ya. Agar aku bisa beramal soleh gitu, tapi tidak pernah. Amal soleh itu ketika kita ini masih seperti ini, kita masih beramal soleh. Ketika sudah di ujung tanduk rohnya dapat, ya nggak bisa lagi amal soleh. Ya, Tuhan sangat mentolerir lagi. Nah itulah, itu yang pertama ya, itu nama ya roh itu. Nah, kemudian lagi ke ke ayat kedua ya, al-munafiqun. Al-munafiqun ini adalah proses sudah wafat ya, ruhnya sudah terlepas dari jasadnya, yang keduanya ingin balik ke dunia agar bisa berbuat baik, bersedekah. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa wanfiku mimma royamin qabli ayat yang mau kalau akhir asal rasul ya akhirnya al-qarib, artinya berarti dia kembali terdekat. Wasadaku minang solihin, nah agar aku bisa bersedekah, ingin kembali ke dunia karena sudah lihat ternyata azab beberapa di alam barzah itu ada juga, ingin kembali bicara kembali pada dunia untuk apa? Untuk beramal soleh ya. Ya Rabbu, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Ini ayat yang kedua yang sudah sampaikan. Ketika mau keluar sudah susah, setelah keluar ternyata dia tidak kembali untuk dia bersedekah dan bisa amal soleh ya. Dan yang terakhir adalah 12 ruh dan jasadnya ketika di yaumul mahsyar ya, di yaumul mahsyar semua akan berperang kepada Allah. Katakanlah sekarang ada 7 bulan miliar manusia, satu bulan kan berperang Allah. Di Mahkamah Agung itu Allah punya sidang dan satu bulan itu akan bicara dengan Allah.
tanpa penerjemah. Allah Maha tahu ya, bahasa apapun ya, mau bahasa Jawa, mau bahasa Sanskerta, mau bahasa Inggris, bahasa Jepang, Allah Maha tahu karena Allah Maha pencipta. Ya, jangan bicara. Dohir wa batinan itu salah sifat Allah. Dohir dan batin Allah itu tahu, udah paham. Mau bicara atau enggak, tapi hati kita ini apa, iri dan kisri, Allah tahu. Ya, Allah tahu. Di sini dikatakan, Rabbana absorna bahasana masih amal soleh yang mungkin tidak. Artinya apa ya Allah ya Tuhan kami telah melihat sesaat di padang mahsyar ya, dan mendengar maka kembalilah kami ke dunia, tidak boleh dunia ya. Kami akan menyelesaikan amal soleh. Sebelumnya kami adalah orang-orang yang yakin, tapi tidak semuanya. Ini kisahnya orang-orang yang maksiat pada Allah, orang yang kufur pada Allah, menyelisih Allah, sebagai firman Al-172 itu. Apa keseluruhannya? Ayat di atas adalah warailah ya, kehidupan di dunia ini yang hanya sekejap ini dengan amal soleh, jaga lisan kita perbuatan yang sia-sia, taati dengan sholat yang tertib, bersedekah dan menyambung tali silaturahmi, dan jangan bosan bermajlis ilmu agar ruh tidak akan menyesali apa yang kita lakukan. Ya, inilah ringkasannya. Sebelum itu saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mari kita elaborasi untuk bisa